Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita di kelas 7 pada bab 1 tentang bilangan pada pertemuan pertama. Kemarin kalian sudah mengerjakan LK1. LK1 itu berkaitan dengan apa yang akan kalian pelajari pada pertemuan hari ini. Jadi pada pertemuan hari ini saya lebih mengarahkan kita pada materi awal, yaitu mengenal bilangan, kemudian ada pembahasan tentang satu buah operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, yang pertama adalah mengenal bilangan bulat. Pada saat di sekolah dasar tentunya pernah mendengar istilah bilangan cacah. Kalau kalian di sekolah dasar di SD kemarin, itu tentu kalian pernah mendengar istilah dengan bilangan cacah. Bilangan cacah itu yaitu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ketika kita menentukan banyak suatu benda, biasanya kita akan menggunakan bilangan cacah untuk menyatakannya. Contohnya seperti menentukan banyaknya buah apel di atas meja. Ada banyak tuh buah apel di atas meja. Kalian disuruh menentukan ada berapa sih apel yang di atas meja itu. Kemudian banyaknya siswa di dalam kelas. Misalnya siswa di kelas 7A ada berapa orang sih? Misalnya 30, seperti itu. Dan lain sebagainya. Masih banyak contoh-contoh yang serupa. Kemudian, bagaimana jika bilangan-bilangan cacah tersebut digambarkan pada suatu garis bilangan? Nah, tentu pada saat di sekolah dasar, saya tidak tahu apakah ini diajarkan atau tidak. Seharusnya kalian sudah mempelajari tentang yang namanya garis bilangan. Jadi ketika kalian sudah di SMP, kalian tidak perlu mengulang atau memahami lebih banyak apa itu garis bilangan. Oke, jika bilangan cacah itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, kemudian bilangan tersebut digambarkan pada suatu garis bilangan, maka akan menjadi seperti berikut. Nah, kalian perhatikan ada sebuah garis bilangan, ada angka 0 di tengah, 0, 1, 2, 3, dan 4. Misalnya saya tulis sampai 4. Kemudian, sebagai ilustrasi, seorang siswa berdiri pada titik 0. Anggaplah 0 itu berada di lantai ya. 0 pada lantai berpetak misalnya. Kalau kalian lihat, lantai rumah kalian itu kan berpetak-petak ya. Nah, ia memilih satu garis lurus yang menghubungkan petak-petak lantai tersebut. Ia berdiri di satu titik dan ia menamakan titik tersebut dengan titik 0. Nah, seperti itu ilustrasinya. Dia berdiri, anggaplah dia berdiri di titik 0 di sebuah petak lantai. Kemudian garis pada petak di depannya diberi angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jika ia maju 4 langkah ke depan, ia berdiri di angka plus 4 atau positif 4. Jika ia mundur 2 langkah ke belakang, maka ia berdiri di angka positif 2. Nah, seperti ini. Nah, itu dia bergerak ke depan, itu sejauh 4 langkah. Kalau kalian peragakan ya, maka dia berjalan 4 petak ke depan, 4 petak lantai ke depan. Kemudian ia mundur 2 langkah. Kemudian dia mundur 2 langkah, berarti dia berdiri di petak lantai nomor 2, seperti itu. Kemudian ketika ia mundur 3 langkah ke belakang, berdiri di angka berapakah siswa tersebut? Nah, itu ada sebuah pertanyaan. Ketika dia berdiri di petak nomor 2, lantai nomor 2, kemudian dia mundur 3 langkah, berdiri di angka berapakah siswa tersebut? Nah, seperti itu ya. Kalau saya ilustrasikan, dia mundur 3 kali. Dari 2, dia mundur ke belakang 1, 2, dan 3 di belakang sini. Nah, berdasarkan ilustrasi pada slide sebelumnya, dapat kita perhatikan bahwa posisi 4 langkah ke depan dari titik 0 dinyatakan dengan positif 4 atau plus 4. Demikian pula dengan 2 langkah ke depan, itu dinyatakan dengan positif 2. Sebaliknya, jika posisi 4 langkah ke belakang dari 0
maka dinyatakan dengan negatif 4. Ya, dibaca negatif 4. Ada tanda min, ada tanda kurang, kemudian ada bilangannya di depannya seperti itu. Nah, ini. Dibaca negatif 4, demikian juga dengan 2 langkah ke belakang, dinyatakan dengan negatif 2. Seperti itu. Nah, pasangan-pasangan bilangan seperti di atas, jika dikumpulkan, maka akan membentuk suatu kumpulan bilangan bulat atau himpunan bilangan bulat. Tanda positif pada bilangan bulat biasanya tidak perlu dituliskan. Jadi, inti dari ilustrasi tadi adalah bilangan bulat itu terdiri dari 3 buah komponen, atau himpunan bilangan bulat itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Sebenarnya 0 dan bilangan positif itu merupakan bilangan cacah, seperti itu. Kumpulan semua bilangan bulat disebut sebagai himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat biasanya dinotasikan sebagai berikut. B adalah himpunan dari negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Arti titik 3 yang ada di depan dan di belakang tanda kurung kurawal itu mengartikan himpunan ini tidak terhingga atau tidak terbatas, ya, seperti itu. Kemudian, berdasarkan penjelasan pada slide sebelumnya, maka definisi bilangan bulat itu adalah suatu bilangan yang terdiri atas himpunan bilangan negatif, 0, dan himpunan bilangan positif. Pada garis bilangan dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, itu ya. Seperti yang ada di slide. Nah, itu adalah 0. Kemudian, di sebelah kanan 0 itu adalah himpunan bilangan bulat positif. Kemudian di sebelah kiri 0 itu adalah himpunan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan 0, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada pertanyaan, apa sih definisi atau pengertian dari bilangan bulat? Kalian bisa menyebutkan seperti yang tampak pada slide, seperti itu ya. Oke. Berikutnya, menyatakan hubungan antara dua bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan berikut. Nah, itu ada 0, kemudian ada bilangan positif di sebelah kanannya, dan ada bilangan negatif di sebelah kirinya. Pada garis bilangan tersebut, semakin ke kanan letak bilangannya, maka semakin besar nilainya. Begitu pula kalau yang di sebelah kiri. Semakin ke kiri letak bilangannya, maka semakin kecil nilainya. Nah, jadi seperti itu. Makanya di LK sebelumnya, di LK 1, saya meminta kalian untuk membandingkan dua buah bilangan. Di situ ada 4 nomor, kalian bisa membandingkan yang mana yang besar, yang mana yang kecil, beserta tandanya. Seperti itu. Nah, dari beberapa tugas yang saya koreksi, masih ada siswa yang tidak bisa membedakan yang mana bilangan besar, yang mana bilangan kecil, terutama pada dua buah bilangan negatif. Nah, seperti itu ya. Nah, jika P ini, nah ini, P dan Q itu merupakan suatu bilangan bulat ya, maka berlaku aturan seperti berikut. Jika P terletak di sebelah kanan Q, maka nilai P itu lebih besar dari Q. Nah, dibaca P lebih besar dari Q. Kemudian jika P terletak di sebelah kiri Q, maka P itu kurang dari Q. Nah, seperti itu ya. Misalnya P ini adalah 2. Kemudian Q itu 1 misalnya. Berarti kan nilai P ini lebih besar dari Q. Berarti kita bisa nulis Q itu lebih kecil dari P. Seperti itu. Jadi bisa dibalik-balik gitu ya. Kalau misalnya Q-nya adalah 3, berarti nilai P itu lebih kecil dari Q, atau Q lebih besar dari P, seperti itu. Oke, contoh, angka 2 terletak di sebelah kanan 0, sehingga 2 lebih besar dari 0. Sebaliknya, 0 terletak di sebelah kiri 2, sehingga 0 itu nilainya lebih kecil dari 2. Ya, seperti itu. Sedikit contoh dari hubungan antara dua buah bilangan bulat. Jadi, ingat,
Kalau kalian bingung, pada bilangan negatif, kalian bisa susun dulu bilangan tersebut menggunakan garis bilangan. Kalian lihat letak dua bilangan tersebut, semakin ke kiri maka bilangan tersebut semakin kecil nilainya, ya, seperti itu. Oke, berikutnya menyatakan bilangan bulat dengan garis bilangan. Bilangan bulat dapat dinyatakan dalam sebuah garis bilangan. Terdapat dua macam bentuk garis bilangan, yaitu garis bilangan mendatar atau horizontal, seperti yang tadi sudah saya contohkan. Nah, itu ya, 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian di ruas sebelah kirinya, di sebelah kiri 0, itu adalah bilangan-bilangan negatif. Kemudian selain garis bilangan mendatar, ada juga garis bilangan vertikal, yang bentuknya tegak. Nah, jadi untuk garis bilangan vertikal, bilangan positif itu terletak di bagian atas 0 dan bilangan negatif itu terletak di bawah angka 0. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Kalau garis bilangan mendatar, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Kalau semakin ke kiri semakin kecil. Sedangkan kalau garis bilangan vertikal berarti semakin ke atas nilainya semakin besar, semakin ke bawah nilainya semakin kecil, ya, seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Nanti jangan sampai tertukar, kalau yang mendatar semakin ke kanan semakin kecil, misalnya seperti itu, ya, jangan sampai tertukar. Yang vertikal pun juga sama. Nanti semakin ke atas semakin kecil nilainya, ya. Tidak seperti itu. Jadi harus kalian ingat dan pahami baik-baik tentang menyatakan bilangan bulat dengan garis bilangan. Oke, sini ada operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat. Salah satu cara menghitung penjumlahan dua bilangan bulat, kita bisa menggunakan garis bilangan. Itu yang pertama. Bilangan yang dijumlahkan digambarkan dengan anak panah dengan arah sesuai dengan bilangan tersebut. Apabila bilangan tersebut positif, maka anak panah yang digambarkan menunjuk ke arah kanan. Sebaliknya, apabila bilangan tersebut negatif, maka anak panah yang digambarkan menunjukkan ke arah kiri. Nah, jadi apa fungsinya saya memberikan LK terkait dengan bagaimana kalian bisa memahami langkah-langkah dalam membuat perhitungan pada garis bilangan. Kemarin ada saya lihat beberapa siswa bertanya, "Pak, apakah ini tidak salah? Kenapa kalimatnya seperti ini?" Artinya kan kalian sudah beberapa siswa yang bertanya ke saya, artinya siswa tersebut paham bahwa kalimat yang saya tulis di situ salah. Karena di soal nomor 2 itu saya hanya meminta kalian mengoreksi langkah-langkah yang ada, apakah langkah tersebut sudah benar atau salah. Kalau benar kalian tulis benar, kalau salah kalian tulis salah, seperti itu. Nah, saya dapat ucapkan terima kasih, kalian sudah berani menyampaikan pendapat kalian bahwa apa yang saya tulis itu salah. Memang sengaja saya membuat ada yang salah, ada yang benar. Itu untuk menguji pemahaman kalian tentang langkah-langkah operasi hitung bilangan bulat dalam garis bilangan, ya, seperti itu. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1, hitunglah hasil penjumlahan berikut dengan menggunakan garis bilangan. Nah, langkah pertama adalah menggambar sebuah garis di mana setiap ujung garis dibatasi dengan arah panah ke arah kanan dan kiri. Kemudian buatlah bilangan-bilangan bulat yang mewakili angka-angka yang akan dijumlahkan. Nah, seperti itu. Saya buat ilustrasinya. Itu sudah ada bilangannya. Jadi kalau kalian membuat garis bilangan cukupnya saja. Nggak perlu kalian buat yang satu misalnya sampai 10, yang bilangan positifnya, yang bilangan negatifnya sampai negatif 10 berarti. Nggak perlu sampai ruas kanan dan kirinya tidak perlu sama. Yang penting secukupnya. Bisa memuat hasilnya, bisa membuat bilangan-bilangan yang dijumlahkan seperti itu. Atau yang dioperasikan. Berikutnya adalah membuat anak panah yang dimulai dari angka 0. Buatlah garis putus-putus ke atas, kemudian buatlah anak panah ke arah yang sesuai dengan bilangan pertama. Pada soal, bilangan pertama adalah positif 6, sehingga anak panah tersebut kita buat ke arah kanan sejauh 6 satuan. Nah, seperti itu. Itu menandakan positif 6 atau plus 6. Kemudian, langkah berikutnya yaitu kita buat lagi anak panah dari
langkah sebelumnya, dari titik terakhir pada langkah sebelumnya. Dimulai dari titik akhir anak panah pertama. Bilangan berikutnya adalah negatif 8. Karena bilangan tersebut negatif, maka anak panah kita buat ke arah kiri sejauh 8 satuan yang dimulai dari ujung anak panah pertama. Ujung anak panah pertama kan di positif 6 ya. Kita buat garis putus-putusnya dulu, kemudian kita buat anak panahnya. Kemudian kita buat anak panahnya. Nah, setelah kita membuat seluruh anak panah yang mewakili setiap bilangan bulat, maka diperoleh hasil dari 6 ditambah negatif 8 itu sama dengan negatif 2. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada 3 bilangan, berarti kalian harus membuat 3 buah anak panah. Seperti itu ya. Oke, berikutnya adalah penjumlahan pada bilangan yang bernilai kecil dapat dilakukan dengan bantuan garis bilangan. Namun untuk bilangan-bilangan yang bernilai besar, tentu kita akan sangat kesulitan karena harus membuat garis yang panjang sesuai dengan bilangan yang akan dijumlahkan. Oleh karena itu, kita juga harus dapat menjumlahkan bilangan bulat tanpa alat bantu. Nah, yang pertama, penjumlahan dua bilangan bulat yang bertanda sama jika dua buah bilangan bulat bertanda sama, atau kedua bilangan positif atau kedua bilangan negatif, jumlahkan kedua bilangan tersebut, kemudian hasilnya berilah tanda yang sama dengan tanda kedua bilangan tersebut. Contoh, ini 125 ditambah 234, kalian jumlahkan langsung. Hasilnya adalah 359 karena keduanya bilangan positif. Kemudian yang bagian B bagaimana? Yang bagian B ini dua bilangannya ini negatif 58 dan negatif 72. Itu minta dijumlahkan. Nah, kemudian kita kelompokkan bilangan-bilangan bulatnya itu kita jumlahkan dulu. Kemudian di depannya ada bilangan negatif, ada tanda negatif. Setelah kita jumlahkan yang ada di dalam kurung 58 ditambah 72 itu sama dengan 130. Kemudian kita tambahkan tanda negatif di depannya. Seperti itu. Jadi kalau sama-sama positif, sama-sama negatif, seperti itu. Kalian mencoba menghitungnya ya. Oke. Berikutnya, jika kedua bilangan berlawanan arah, yang satu positif, yang satu negatif berarti. Maka kita kurangkan bilangan yang bernilai lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil tanpa memperhatikan tandanya. Kemudian hasilnya berilah tanda yang sesuai dengan bilangan yang lebih besar. Contoh, 75 ditambah negatif 90. Nah, kita kurangkan dulu dua bilangan tersebut. 90 dikurang 75. Nah, perhatikan, tadi kan kita harus melihat tanda pada bilangan yang terbesar. Karena tanda pada bilangan yang terbesar itu adalah negatif, maka kita tambahkan negatif di depannya. 90 dikurang 75 itu hasilnya adalah negatif 15 ya. Nah, di bawahnya ada penjelasannya. Karena bilangan yang lebih besar adalah 90 dan tandanya adalah negatif, maka hasil dari penjumlahan tersebut adalah bilangan negatif. Nah, seperti itu. Begitu pula sebaliknya, yang bagian B, negatif 63 ditambah 125. Nah, karena yang bilangan terbesarnya adalah bilangan positif, artinya hasil dari penjumlahan dua bilangan tersebut adalah bilangan positif. Berarti 125 dikurang 63, hasilnya adalah 62. Karena bilangan yang lebih besar adalah 125 dan tandanya positif, maka hasil penjumlahan tersebut adalah bilangan positif. Seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya ada sifat-sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama ada sifat tertutup. Pada penjumlahan bilangan bulat, untuk setiap bilangan bulat A dan B, maka berlaku A ditambah B sama dengan C, di mana C juga merupakan bilangan bulat. Jadi 24 ditambah negatif 8, itu hasilnya adalah 16. 24 dan negatif 8 merupakan dua bilangan bulat, dan 16 juga merupakan bilangan bulat. Artinya, ketika dua buah bilangan bulat itu dijumlahkan, maka hasilnya adalah bilangan bulat. Tidak mungkin bilangan yang lain. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya ada sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga sebagai sifat pertukaran. Penjumlahan dua bilangan selalu diperoleh hasil yang sama, walaupun kedua bilangan tersebut bertukar tempat.
Untuk setiap bilangan A dan B selalu berlaku A ditambah B itu pasti sama dengan B ditambah A. Itu adalah bunyi dari sifat komutatif atau sifat pertukaran. Jadi contoh seperti ini. 6 ditambah 5 itu kan hasilnya 11. Kalau kita balik 5 ditambah 6 hasilnya juga 11 seperti itu. Kemudian begitu pula kalau misalnya kita balik yang ada tanda negatifnya. Saya negatif 7 ditambah 4. Kalau kita balik, kita tukar 4 ditambah negatif 7, itu juga sama. Yaitu hasilnya adalah negatif 3. Ya, seperti itu. Itu adalah bunyi dari sifat komutatif. Kemudian berikutnya ada mempunyai unsur identitas. Identitasnya apa maksudnya? Pak, identitas itu mempunyai nama kah? Oh, bukan seperti itu. Jadi, bilangan 0 itu merupakan identitas dari penjumlahan. Artinya, untuk sembarang bilangan bulat apabila ditambah 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Itu adalah unsur identitas dari penjumlahan. Jadi, identitasnya bilangan bulat apapun, kalau ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, nah untuk sembarang bilangan bulat A, selalu berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A, maka hasilnya adalah A. Seperti yang saya bilang tadi. Misalnya kayak 1 ditambah 0 kan hasilnya tetap 1, kemudian negatif 1 ditambah 0 itu hasilnya juga tetap negatif 1, bukan berubah menjadi 1 ya. Oke. Kemudian ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu disebut juga dengan sifat pengelompokan. Sifat ini dapat ditulis sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku. Kalau A ditambah B, kita ada kelompokan, kita buat di dalam kurung. A ditambah B, kemudian hasilnya ditambah C. Maka kalau kita kelompokkan yang B dan C, itu hasilnya akan sama. Ya, seperti itu. Itu bunyi dari sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Nah, contoh. 4 ditambah negatif 5, itu dikelompokkan, kemudian ditambah 6. Itu hasilnya adalah 4 ditambah negatif 5 kan negatif 1, kemudian kita tambah dengan 6, hasilnya adalah 5. Nah sekarang, bagaimana kalau kita kelompokkan yang di belakangnya? Berarti 4 ditambah negatif 5 ditambah 6. Yang dikelompokkan adalah negatif 5 ditambah 6. Itu sama dengan 4 ditambah 1. Hasilnya sama, yaitu 5. Nah, kalian bisa lihat di sini. Tuh. Ini sama ya hasilnya. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi dari sifat asosiatif. Kemudian berikutnya mempunyai inverse. Ya, mempunyai inverse. Inverse itu, inverse suatu bilangan artinya lawan dari bilangan tersebut. Suatu bilangan dinyatakan mempunyai inverse jumlah apabila hasil penjumlahan tersebut dengan inverse-nya atau lawannya mempunyai unsur identitas, yaitu 0. Nah, lawan dari suatu bilangan A itu adalah negatif A. Sedangkan lawan dari negatif A itu adalah A. Dengan kata lain, untuk setiap bilangan bulat selain 0, pasti mempunyai lawan. Sedemikian sehingga berlaku A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A itu sama dengan 0. Jadi, contoh, misalnya A-nya adalah 2, maka lawan dari 2 adalah negatif 2. Kalau kita jumlahkan 2 ditambah negatif 2 atau negatif 2 ditambah 2, itu hasilnya adalah 0. Nah, seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan mempunyai inverse. Jadi, sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat itu ada 5 ya. Yang terakhir adalah memiliki inverse. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Kita sudah membahas tentang apa itu bilangan bulat, kemudian bagaimana menerapkannya atau menerapkan operasi hitung bilangan bulat pada garis bilangan. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang sifat-sifat operasi penjumlahan dari bilangan bulat. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya melalui kolom chat atau di grup WhatsApp ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.